Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai distribusi peluang binomial dan distribusi normal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Robiah Abdiyah dan juga teman saya Muhammad Albi Adiansyah. Untuk penjelasan lebih lanjut, distribusi binomial. Nah, apa sih itu distribusi binomial? Distribusi binomial itu merupakan suatu percobaan yang sering terjadi atas beberapa usaha. Di tiap usaha dengan dua kemungkinan hasil dapat diberi nama sukses dan gagal. Hal ini terjadi misalnya pada pengujian barang hasil produksi. Dengan tiap pengujiannya atau usaha dapat menunjukkan apakah suatu barang itu cacat atau tidak. Maka dalam proses ini itu disebut dengan proses Bernoulli, dan tiap usahanya itu disebut dengan usaha Bernoulli. Nah, pada kali ini topik pembahasannya yakni yang pertama ada materi prasyarat, yang kedua ada variabel acak, yang ketiga ada distribusi peluang binomial. Untuk yang materi pertama yakni materi prasyarat. Nah, materi prasyarat ini yang pertama ada kombinasi. Nah, kita sebelumnya mengulas atau merefresh kembali apa itu kombinasi, apa itu permutasi, apa itu peluang suatu kejadian ya. Nah, yang pertama ada kombinasi. Kombinasi ini merupakan cara menyusun objek tanpa memperhatikan urutan. Jadi urutannya tidak diperhatikan. Nah, rumus dari kombinasi sendiri adalah N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial N min R faktorial. Nah, di sini ada sebuah contoh dari materi prasyarat kombinasi. Contohnya, bila ada 4 kimiawan dan 3 fisikawan, carilah banyaknya panitia 3 orang yang dapat dibuat yang beranggotakan 2 kimiawan dan 1 kimiawan. Jawab. Nah, jadi yang diketahui adalah 4 kimiawan dan 3 fisikawan. Yang diketahui adalah 4 kimiawan dan 3 fisikawan. Nah, diketahuinya kan ada 4 kimiawan dan juga ada 3 fisikawan. Nah, kan yang diketahui ini ya ada 4 kimiawan dan juga 3 fisikawan. Nah, kemudian yang ditanyakan itu kan ada agak susah. Yang ditanyakan ada 2 kimiawan dan 1 fisikawan. Nah, kemudian ya pakai cara kombinasi ya. Jadi banyaknya cara untuk memilih
dua kimiawan dari 4 kimiawan. Nah, berarti 4 kombinasi 2 sama dengan, nah rumusnya kan gini, n faktorial per r faktorial n min r faktorial. Jadi 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial, r nya adalah 2, kemudian 4 min 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial, 4 min 2 sama dengan 2 faktorial. Nah, ini sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 2 kali 1. Ini kita jabarkan sesuai faktorialnya sama dengan 6. Jadi cara memilih 2 kimiawan dari 4 kimiawan ini adalah ada 6. Kemudian untuk cara memilih 1 fisikawan dari 3 fisikawan, berarti kan 3 kombinasi 1 sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial 3 min 1 faktorial sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial 3 min 1 sama dengan 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 1 kali 2 kali 1 sama dengan 3. Jadi banyak cara memilih 1 fisikawan dari 3 fisikawan itu ada 3. Nah, kemudian banyak cara memilih kimiawan dan fisikawan ini kita kalikan hasilnya, jadi 6 kali 3 sama dengan 18. Maka panitia yang terdiri dari 2 kimiawan dan 1 fisikawan adalah 18 orang. Kemudian untuk materi prasyarat yang kedua, yakni ada materi prasyarat permutasi. Nah, materi prasyarat permutasi ini ini cara menyusun objek atau dengan memperhatikan urutan. Nah, kalau di kombinasi sendiri kan cara menyusun objeknya itu tanpa memperhatikan urutan. Nah, kalau ini cara menyusun objeknya memperhatikan urutan. Untuk rumusnya sendiri, n permutasi r sama dengan n faktorial n sama n min r faktorial. Nah, contohnya ini ada contoh dari permutasi, yakni dari 20 lotre 2 diambil untuk hadiah yang pertama dan juga hadiah yang kedua. Hitunglah banyak titik sampel ruang T. Jawab. Nah, berarti kan di sini itu sebelumnya kan diketahuinya kan ada 20 lotre. Nah, tetapi yang ditanyakan itu cuman dua lotre yang diambil. Cuman 2 lotre yang diambil, jadi 2 diambil dari 20 lotre. Berarti kan 20 permutasi 2 sama dengan 20 faktorial per n min r faktorial sama dengan 20 min 2 faktorial sama dengan 20 faktorial per 18 faktorial sama dengan 20 kali 19 kali 18 faktorial per 18 faktorial. Nah, 18 faktorial ini kita coret jadi tinggal 20 kali 19 sama dengan 380. Jadi pengambilan lotre, pengambilan 2 lotre dari 20 lotre itu ada
380. Ini termasuk cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan. Ini kan pengambilan yang pertama dan juga yang kedua, berarti kan urutannya diperhatikan ya. Beda dengan yang kombinasi tadi. Selanjutnya materi prasyarat ada peluang probabilitas. Nah, peluang itu merupakan probabilitas atau kemungkinan terjadi. Jadi, peluang yang kemungkinan terjadi. Rumusnya ini ada PA sama dengan NA per NS. Dengan PA itu merupakan peluang kejadian A. Kalau NA itu banyak kejadian A, sedangkan NS merupakan banyak ruang sampel. Nah, ini ada sebuah contoh dari peluang kejadian. Contohnya, bila ada 3 buku diambil secara acak dari suatu rak yang berisi 5 novel, 3 buku syair, dan 1 kamus. Berapakah peluang bahwa kamus yang terpilih? Berapakah peluang bahwa kamus yang terpilih? Berarti kan ini diketahuinya kan ada 5 novel, 3 buku syair, dan 1 kamus. Kemudian yang ditanyakan kan berapakah peluang bahwa kamus yang terpilih. Berarti kamus yang ditanyakan adalah kamus yang terpilih. Nah, berarti untuk NS ini, NS kan merupakan banyak ruang sampel. Nah, ruang sampelnya kan ada 5 novel, 3 buku syair, dan 1 kamus. Berarti 5 tambah 3 tambah 1 sama dengan 9. Untuk NA-nya, untuk NA ini kan yang ditanyakan adalah kamus yang terpilih. Nah, kamus yang terpilih ini ada 1. Kamus yang terpilih ini akan satu dari 3 buku yang diambil secara acak. Berarti kan kamusnya kan ada 1 ya. Kamusnya ada 1, diambil 3 buku secara acak, berarti 3 kombinasi 1. Nah, ini kan urutannya tidak diperhatikan karena dia mengambil buku secara acak. Jadi 3 kombinasi 1 sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial. 3 min 1 faktorial sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial 2 faktorial. Ini faktorialnya dijabarkan jadi sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 1 kali 2 kali 1 sama dengan 3. Untuk NA dan juga NS kan sudah diketahui. Kemudian untuk mencari peluang kejadian atau peluang kejadian A, ini rumusnya kan NA per NS. Nah, NA nya kan ada 3 per 9. 9 ini banyak ruang sampel atau jumlah ruang sampel buku tadi ada 9 sama dengan 1/3. Jadi peluang kamus yang terpilih itu ada 1/3. Kemudian apa sih itu variabel acak, ya kan? Variabel acak itu merupakan suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Contohnya, nah di sini ada sebuah contoh, sebuah kantong berisi 6 bola kuning dan 5 bola merah. Diambil 2 bola sekaligus. Berapakah banyaknya bola kuning yang terambil?
Di sini kan diketahui 6 bola kuning dan juga 5 bola merah. Sedangkan yang ditanyakan adalah banyaknya bola kuning yang terambil dengan pengambilan 2 bola sekaligus. Jadi untuk pengambilan bolanya ini kan ada 2 bola. Berarti kan antara merah kalau enggak kuning. Jadi untuk bisa pengambilan bolanya itu bisa kakak, bisa kuning-kuning, bisa kuning merah, bisa merah kuning, bisa merah-merah. Anggap aja ini pengambilan 2 bola sekaligus ya, berarti kan antara merah dan juga kuning. Nah, berarti untuk untuk peluangnya berarti kan antara bisa kuning-kuning, bisa kuning merah, bisa merah kuning, dan juga bisa merah-merah. Untuk selanjutnya ruang sampel. Jadi kan ruang sampelnya ada kuning-kuning, merah-merah, kuning merah, merah kuning, dan juga kuning-kuning. Untuk X-nya, X besar, X-nya itu berarti untuk pengambilan bola kuning ini kan merah-merah ya, berarti untuk pengambilan bola kuningnya tidak ada, jadi X-nya adalah 0. Untuk pengambilan bola kuning ini ada KM dan juga MK, berarti nilai X-nya adalah 1. Kalau ini kuning-kuning berarti nilai X-nya ada 2. Jadi untuk X besar ini merupakan variabel acaknya, variabel acak atau banyaknya pengambilan bola sekaligus. Jadi kan tadi kan pengambilan bolanya kan ada 2 ya. Jadi ininya juga ada 2. Kalau misalnya 3 berarti kan bukan ya. Kemudian untuk selanjutnya nilai dari variabel acaknya adalah ada 0, 1, dan juga 2. Ini merupakan nilai variabel acaknya. Selanjutnya variabel acak. Nah, variabel acak ini terbagi menjadi 2 ya. Ini ada variabel acak diskrit dan juga variabel acak kontinu. Nah, apa sih itu variabel acak diskrit? Variabel acak diskrit ini merupakan variabel yang berupa data pengkategorian atau pengelompokan jenis tertentu. Biasanya data ini untuk jenis variabel yang didapatkan dari hasil menghitung. Contohnya ini ada banyaknya pemunculan sisi muka atau angka dalam pelemparan sebuah koin atau uang logam. Yang kedua, jumlah anak dalam sebuah keluarga. Nah, ini untuk contoh dari, kemudian ini ada variabel kontinu. Nah, variabel kontinu itu merupakan variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika atau data yang didapatkan dari proses mengukur
sehingga data tersebut bisa berbentuk pecahan atau dalam bentuk desimal, misalnya 3,5 meter, nilai 7,5, rata-rata 7,0, dan lain-lain. Jadi bedanya dari variabel diskrit dan kontinu ini, kalau diskrit itu lebih ke data hasil menghitung, sedangkan kalau variabel kontinu ini lebih ke data mengukurnya. Contohnya ini ada dari data untuk variabel ini adalah nilai tes, ranking, nilai tinggi badan, berat badan, panjang jarak. Ini contoh dari variabel kontinu. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari distribusi variabel acak diskrit. Contohnya, sebuah kantong berisi 6 bola kuning dan 5 bola merah, diambil 2 sekaligus. Berapakah banyak bola kuning terambil? Nah, ini sama contohnya kayak yang pada contoh permutasi pada contoh peluang kejadian tadi. Nah, kan diketahuinya 6 bola kuning dan juga 5 bola merah. Yang ditanyakan banyaknya bola kuning yang terambil dengan pengambilan 2 bola sekaligus. Nah, ini kan tadi untuk peluang. Ada distribusi variabel acak diskrit. Contohnya ini sama seperti tadi ya, yang pada contoh peluang. Sebuah kantong berisi 6 bola kuning dan bola merah, diambil 2 bola sekaligus. Berapakah banyaknya bola kuning yang terambil? Nah, diketahuinya kan ada 6 bola kuning dan juga 5 bola merah. Yang ditanyakan akan banyaknya bola kuning yang terambil dengan pengambilan 2 bola sekaligus. Nah, ini kan untuk yang tadi peluang terambilnya 2 bola tadi. Ada kuning-kuning, kuning-merah, merah-kuning, dan juga merah-merah. Nah, tadi kan sudah disampaikan untuk ruang sampelnya ada merah-merah, kuning-merah, merah-kuning, dan juga kuning-kuning. X ini merupakan variabel acaknya. Nah, variabel acak ini merupakan jumlah pengambilan bola sekaligus, 2 sekaligus. Kemudian untuk P sama dengan X besar sama dengan X kecil. X besar ini kan tadi variabel acaknya. Kalau X kecil ini merupakan nilai variabel acaknya. Nah, gimana sih cara menentukan Px sama dengan X? Kok bisa mendapatkan 1/4, 2/4, 1/4? Jadi ini untuk NS-nya ini kan ada 4 ya. NS itu merupakan banyaknya atau jumlah peluang. F0 sama dengan Px sama dengan 0, Px sama dengan 0. Nah, ini kan kita mencarinya mulai dari nilai variabel acak 0 sampai 2. Berarti nilai variabel acak 0 ini kan NA nya cuma ada 1, berarti 1/4. NS nya kan tadi ada 4, berarti untuk Px sama dengan 0 adalah 1/4. Kemudian untuk F1 sama dengan Px sama dengan 1, Px sama dengan 1 ini tipe Px sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1, berarti ini kan ada 2, Km sama MK, berarti NA nya 2/4. Kemudian F2 sama dengan Px sama dengan 2, Px sama dengan 2. Nah, untuk nilai variabel 2 ini sama dengan ada KK, yakni 2/4. Ini
adalah 1/4, karena kan dari nilai variabel acak 2 ini cuman ada satu ruang sampel, berarti ini 1/4. Ini 1/4. Kemudian lanjut untuk distribusi variabel acak. Nah, kalau dibuat tabel ini seperti ini. X0, 1, 2 fx sama dengan nilai variabel acak 0 itu ada 1/4, nilai variabel acak 1 ada 2/4, nilai variabel acak 2 ada 1/4. Kalau dalam bentuk fungsi ini kan fx-nya ini ada 2 ya, 1/4 dengan 2/4. Nah, 1/4 ini untuk x sama dengan 0 dan juga x sama dengan 2. Maaf, ini x sama dengan 2. Ini x sama dengan 2. Nah, untuk nilai 2/4 ini untuk x sama dengan 1. 0 itu untuk x lainnya. Syarat percobaan distribusi binomial ketiga. Nah, ini merupakan topik pembahasan yang terakhir, yakni syarat percobaan distribusi binomial. Syaratnya ini ada, yang pertama, percobaan dilakukan sebanyak n kali. Kemudian yang kedua, kemungkinan hasil dari masing-masing percobaan yang sama. Yang ketiga, setiap kali percobaan mempunyai 2 kemungkinan hasil, yakni sukses dan juga gagal. Yang terakhir ada hasil yang diperoleh pada percobaan pertama tidak akan mempengaruhi hasil yang diperoleh pada percobaan-percobaan yang lainnya atau saling independen. Itu syarat dari percobaan distribusi binomial. Nah, kemudian ada distribusi binomial. Rumus dari distribusi binomial sendiri itu B x n, P sama dengan nx atau n kombinasi x px Q pangkat n min x, dengan x nya itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Keterangan n itu merupakan jumlah percobaan, x itu merupakan nilai yang diharapkan muncul, p itu merupakan peluang sukses, dan q itu merupakan peluang gagal. Atau dengan rumus q sama dengan 1 min p. Nah, contohnya, suatu suku cadang dapat menahan uji goncangan tertentu dengan peluang 3/4. Hitunglah peluang bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Nah, ini kan diketahuinya kan tadi ada 4 suku cadang. Berarti 4 suku ini merupakan jumlah percobaan. Berarti n-nya sama dengan 4, kemudian x atau nilai yang diharapkan muncul ini ada 2, x sama dengan 2, kemudian peluang suksesnya ini ada 3/4. Dan juga peluang gagal itu kan tadi rumusnya Q sama dengan 1 min P sama dengan, berarti 1 min 3/4 sama dengan 1/4. Jadi Q-nya adalah 1/4. Yang ditanyakan adalah hitunglah peluang suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus B. X-nya tadi kan 2, N-nya 4, P-nya 3/4 sama dengan
N X, N-nya 4, X-nya 2, 4 kombinasi 2 atau 4 kombinasi 2. Kemudian P-nya 3/4 pangkat X, X-nya 2 dikalikan Q, peluang gagalnya adalah 1/4 pangkat N min X, yakni 4 min 2. Nah, 4 kombinasi 2 itu kan 4 faktorial per 2 faktorial 4 min 2 faktorial dikalikan 3/4 kuadrat itu sama dengan 9/16. 1/4 kuadrat, 4 kurang 2 kan 2, jadi 1/4 kuadrat itu merupakan maksudnya hasilnya 1/16. Kemudian 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 9/256. 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 9/256 sama dengan 27/128. Jadi untuk peluang suku cadang yang diuji tidak akan rusak itu sebanyak 27/128. Terima kasih. Untuk pembahasan materi selanjutnya yakni distribusi normal akan dijelaskan oleh teman saya yakni Muhammad Albi Ardiansyah. Distribusi normal. Definisinya, distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng. Saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Dan di sini saya akan menjelaskan karakteristik distribusi normal. Yang pertama, teori distribusi ini memiliki nilai mean, median, dan modus yang sama. Yang kedua, kurva distribusi selalu bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Titik puncak kurva adalah nilai rata-rata. Nilai ini berada tepat di tengah kurva, sedangkan data distribusi terletak di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah tersebut. Yang ketiga, mean atau nilai rata-rata dan nilai standar deviasi akan menentukan bentuk dan lokasi distribusi. Yang keempat, jumlah luas daerah di bawah kurva normal bernilai 1, yakni setengah di sisi kiri dan setengah di sisi kanan. Kelima, dalam kurva distribusi dapat disimpulkan jika setengah data populasi akan memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sedangkan sebagian lagi memiliki nilai yang lebih besar. Yang terakhir, masing-masing ekor kurva kedua sisi memanjang tak terbatas. Karakteristik yang pertama, teori distribusi ini memiliki nilai mean, median, dan modus yang sama. Tentu pada ketiga materi ini, mean, median, modus sudah kalian pelajari di bangku SD, SMP maupun SMA. Jadi saya kira kalian sudah paham nilai mean itu apa, nilai median itu apa, dan modus itu apa ya. Oke, kita lanjutkan saja. Yang kedua, kurva distribusi selalu bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Titik puncak kurva adalah nilai rata-rata. Nilai ini berada tepat di tengah kurva, sedangkan data distribusi terletak di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah tersebut. Jadi, dari karakteristik yang kedua ini, jika saya gambarkan kurva distribusi yang simetris ini, nilai rata-rata itu menentukan titik tengah atau titik puncak dari kurva tersebut. Jadi gambar distribusi normal itu seperti ini. Nah, dan ini
titik puncaknya itu merupakan nilai rata-rata atau nilai meannya, dan di nilai mean pada kurva itu bukan disimbolkan dengan huruf X bar, melainkan dengan simbol mu gitu. Oke. Baik, dan selanjutnya ada mean atau nilai rata-rata dan nilai standar deviasi akan menentukan bentuk dan lokasi distribusi tersebut. Jadi dari karakteristik yang sebelumnya, karakteristik ini itu berhubungan dengan karakteristik yang sebelumnya. Jadi jika kalau tadi rata-rata atau mean itu menentukan titik puncak dari suatu kurva tersebut, maka mean ini juga bisa menentukan bentuk dan lokasi distribusi tersebut. Misalnya ada suatu data dengan nilai rata-ratanya itu kurang dari nilai tengah. Misal contoh, ada nilai 1 sampai 10 data dengan skala 1 sampai 10, dan nilai rata-ratanya itu berada di 3 gitu. Jadi nilai rata-ratanya itu berada di 3, maka grafiknya itu akan seperti ini. Nah, jadi misal ini 1, ini 5, ini 10, dan nilai rata-ratanya itu berada di 3. Jadi gambar atau bentuk grafiknya itu akan seperti ini gitu. Dan misal lagi nilai rata-ratanya itu lebih dari, masih dengan kasus yang sama, lebih dari nilai tengah atau 5, misalnya rata-ratanya itu berada di 8 gitu, 8 atau 9, maka grafiknya itu akan seperti ini. Bentuk grafiknya akan seperti ini. Nilai tengahnya berada di sini, 8, 1 gitu. Oke. Selanjutnya, jumlah luas daerah di bawah kurva normal bernilai 1, yakni setengah di sisi kiri dan setengah di sisi kanan. Jadi grafiknya seperti ini. Jumlah luas di bawah kurva normal bernilai 1. Jadi ini kurva normal ya, kurva normal dengan nilai rata-rata pas di tengah ya gitu, ya ini setengah di sisi kiri dan setengah di sisi kanan. Jadi luas daerah pada kurva sebelah kiri ini itu setengah, dan luas kurva di sebelah kanan ini, sebelah kanan maksudnya sebelah kanan dari titik tengah ini atau titik puncaknya itu juga setengah gitu. Baik, selanjutnya dalam kurva distribusi dapat disimpulkan jika setengah data populasi akan memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sedangkan sebagian lagi memiliki nilai rata-rata yang nilai yang lebih besar. Oke, jika kita gambarkan kurvanya, ini distribusi normal. Nah, dan ini nilainya, maka bisa disimpulkan setengah dari populasi
akan memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sedangkan sebagian lagi memiliki nilai yang lebih besar. Jadi dalam kurva distribusi itu bagian yang sebelah kiri ini merupakan nilai yang kurang dari angka rata-rata gitu. Dan sebagian lagi memiliki nilai yang lebih besar. Jadi bisa dikatakan nilai yang kurang dari rata-rata dan nilai yang lebih dari rata-rata itu kurang dari nilai rata-rata. Maksudnya itu lebih sedikit gitu. Dan yang terakhir, masing-masing ekor kurva di kedua sisi memanjang tak terbatas. Jadi jika saya gambarkan kurvanya, itu masing-masing ekornya ini memanjang tak terbatas. Nah, X. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kurang jelas, mungkin nanti bisa cari referensi lagi atau ditanyakan yang lebih ahlinya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami mengenai penjelasan distribusi peluang binomial dan distribusi normal. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.